3. 1 1 cek cek. Ini apa ya? Bannernya toh. Lagi foto. Enggak bagus fotonya tadi, harus foto di optimalisasi gitu. Biar terasa. Cerita bermula ketika dua kerajaan, yaitu kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala, ingin bersatu dengan cara menjodohkan kedua putra-putri mereka yang bernama Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Mereka pun diangkat menjadi seorang raja dan ratu. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja sebelum kerajaan musuh menyerang kerajaan Jenggala, yaitu kerajaan yang ditempati oleh pasutri tersebut. Dari peperangan tersebut, Dewi Sekartaji pun kabur dan bersembunyi untuk melindungi nyawanya. Di sebuah desa yang sangat jauh dari istana, saat masa-masa kaburnya, Dewi Sekartaji bertemu dengan Nyai, yaitu seorang janda di desa Sabani yang tinggal dengan ketiga anaknya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Di sana ia menyamar sebagai Kelenting Kuning dan menjadi anak angkat sang Nyai. Tak lama kemudian, Pangeran Panji Asmara Bangun pun dapat menghentikan dan memenangkan peperangan yang terjadi. Tapi sayangnya, sang istri telah pergi meninggalkan istana pada suatu hari. Pangeran dan pengawalnya tersebut tersesat di dalam hutan. Jo, di mana Jo? Di mana kamu Jo? Jo, di mana kamu Jo? Jo. Mereka pun bertabrakan. Aduh, hati-hati dong, Jo. Maaf pangeran, saya tidak tahu jika pangeran di belakang. Ya udah, sini ikut saya, ada yang ingin saya cerita. Ada apa pangeran? Kok hari ini sangat sepi ya? Tidak ada hewan di hutan. Ya pangeran, sepi sekali. Tapi ini di mana pangeran? Saya juga tidak tahu. Ya, tapi saja pangeran tahu. Siapa dia, Jo? Saya tidak tahu pangeran. Permisi. Permisi, Bu. Siapa kamu? Saya adalah pengembara. Ini adalah desa Dadapana. Mau apa kamu di sini? Saya tersesat, Bu. Tidak tahu mau arah dan pulang. Oh, ya udah. Kalau ikut ibu saja gimana? Saya tanya pangeran saja. Baik, Bu. Ya sudah. Nama kamu dibagi menjadi adik-adik ibu ya. Ya, Bu. Ya sudah, ayo ikut ibu yuk. Pangeran bersama dengan pengawal dan Mbok Rondo pergi menuju rumahnya. Kelan. Sementara itu di rumah Mbok Rondo Kelenting, Mbok Rondo duduk bersama ketiga anak kandungnya di meja makan. Mereka duduk dan mengobrol, sementara Kelenting Kuning selalu diperintah untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Anak-anakku, Kelenting, sini nak. Kelenting Kuning, mana ini makanannya? Iya, lama banget. Kamu ini disuruh lama sekali sih. Makanan macam apa ini? Kamu tuh ya dasar anak gak berguna. Pergi sana. Selesaikan baju-bajumu itu. Ya udah, Mbok mau pergi ke pasar dulu ya. Mau beli cincin-cincin. Gatal tangan Mbok ini tidak mau pakai cincin-cincin. Sedangkan di rumah Mbok Rondo yang sedang menyapu. Ada lumut, Le. Mbok. Ada apa, Mbok? Sepertinya ada suara dewasa, Le.
harus mencari dambaan hati kamu. Iya, Mbok, saya sudah melakukannya sejak lama. Mbok berpikiran ingin mengadakan sayembara. Bagaimana, Mbok? Mbok setuju? Nak setuju? Saya setuju, Mbok. Ayo, nanti kita susun ya. Baik, Mbok. Nanti kamu sebar undangannya ya. Ayo kita buat dulu. Di sebuah desa yang tenang, suasana pagi terasa damai dan menenangkan. Warga tampak menjalani aktivitas sehari-hari dan rukun. Ada yang berjalan pulang dari pasar sambil membawa hasil belanja. Ada yang berbincang ringan dengan tersenyum di wajah mereka. Di sisi lain, warga desa lainnya pun duduk mengayak beras. Tangan mereka bergerak perlahan mengikuti irama yang tenang. Sementara warga desa lain tampak beraktivitas di sekitar mereka, saling menyapa dan tersenyum, menambah hangatnya suasana desa yang tentram dan penuh kebersamaan. Dilanjutkan dengan kedatangan seseorang yang memberi pengumuman sayembara. Pengumuman. Ada sayembara di desa Dadapan. Seorang pangeran tampan ingin mencari calon istri. Datanglah siang ini. Setelah Mbok Rondo Kelunting mengetahui adanya sayembara ande-ande lumut, ia segera bergegas untuk pulang ke rumah dengan wajah penuh semangat. Dalam benaknya, ia langsung mengumpulkan mereka dan mulai memerintah Kelunting Kuning seperti biasa. Dok, putri-putriku yang cantik, sini nak. Ada berita apa sih, Mbak? Itu berita yang sangat penting. Iya, Mbak, kelihatannya kok penting sekali sih, Mbak. Ada apa sih, Mbak? Kalian tahu nggak sih, Mbak Rondo Dadapan itu tuh punya anak yang bernama Ande Lumut yang sangat tampan. Ande lumut, tampan. Iya, tampan. Kalian harus segera ke rumahnya untuk melamarnya. Iya, Mbok. Kami mau. Ya udah, sini Mbok dandan yang cantik agar Ande Lumut itu bisa suka dari salah satu kalian. Mbok Rondo pun mendandani Kelunting merah, biru, dan hijau. Bagaimana dengan rambutku, Mbak? Sangat rapi. Kalau aku, Mbak, Mbak, bagaimana dengan aku? Tuh, anakku ini yang terakhir cantik, Mbak. Ya udah, kalian berangkat sana. Semoga Ande Lumut menyukai salah satu dari kalian. Iya, hati-hati ya, Nak. Dari kejauhan, Kelunting Kuning yang melihat saudari tirinya yang hendak berangkat menuju rumah ande-ande lumut. Apa lihat-lihat? Kamu iri ya? Kasihan kamu. Ayo kita berangkat. Tak lama kemudian, Kelunting Kuning mendekati Mbok Rondo. Begini, Mbok, aku mau bicara. Mau bicara apa? Saya juga ingin melamar ande-ande lumut seperti kakak-kakak Kelunting yang lain. Ya udah, sini Mbok dandan.
aku berani seperti kopengnya ada sih. Ada deh umur itu kai kamu. Selesai. Semoga saja si ande lumut itu menyukai salah satu dari putri saya, bukan si kelenting jelek itu. Kelenting kuning setiap hari bekerja tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Walau dia diperlakukan kasar oleh Mbok Rondo Kelenting, hanya dia dan Allah saja yang tahu betapa sedihnya dirinya. Dia berharap Tuhan akan memberikan ganjaran yang lebih baik untuknya. Saat Kelenting kuning mencuci baju di sungai, Ya Allah, kenapa nasibku begini ya? Semoga kalau aku bisa tabah menerima cobaan ini, Tuhan. tiba-tiba seorang mendekati Kelenting kuning. Siapa kamu? Aku adalah sisi baik ada dalam hidup. Apa mau kamu? Aku akan memberimu sebuah pusaka. Mungkin malam. Baiklah, Semoga pusaka ini telah akan membantu. Ini adalah pusaka kayu jual ambruk. Masih malam gadis baik. terima kasih. Di sebuah sungai yang airnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Dia menguasai sungai itu. Dia si Yuyu Kangkang yang licik. Yuyu Kangkang sang penjaga sungai sedang mondar-mandir mengawasi jika ada seseorang yang datang. Wah, sungainya banjir ya? Iya, Mbak Yu. Lihat, itu ada Yu Kangkang. Ya, itu aja ada di kangkang. Ayo kita buka tangan saja. Ayo, Mbak Yu. Yuk kangkang, yuk kangkang. Ada apa? Yuk Kangkang, kami boleh minta tolong diseberangkan sungai lewat ini. Itu mana sungainya? Aku minta imbalan. Imbalan? Uang? Tidak, aku tidak mau uang. Lalu apa Yuyu Kakak? Imbalannya adalah menggandeng dan mencium tangan kalian. Baiklah kalau begitu. Wah, sungainya deras sekali ya. Tuh sungainya sangat deras sekali. Bahaya ini takut. Kalian mau kemana? Imbalanku mana? Di sebuah sungai yang airnya. Beberapa saat kemudian, datanglah Kelenting kuning akan menyeberang. Itu apa? Bagus sekali. Lihatlah. Wah, kalinya banjir. Bagaimana aku bisa menyeberang sungai? Itu ada Yuyuk Kangkang. Yuyuk Kangkang, tolong bantu aku untuk menyeberangi sungai ini. Tidak mau. Apakah kamu mau uang, Yuyuk Kangkang? Tidak mau. Sudah sana pergi. Jangan di sini. Dasar orang jelek. Ya sudah, kalau itu mau kamu, aku akan membuat sungai ini menjadi kering. Hiya! Tiba-tiba sungai itu kering. Kemudian Kelenting kuning pun bisa berjalan menyeberangi sungai menuju rumah Mbok Rondo Dadapan. Rumah si Ande lumut. Sementara itu,
Di sebuah desa bernama Dadapan, Mbok Rondo sedang menyapu rumah. Di rumah itulah si Ande-Ande Lumut sedang mengaji di sebuah surau. Menunggu belahan hatinya yang dijanjikan Tuhan untuknya. Mbok Rondo sedang menyapu halaman rumah. Tiba-tiba datanglah seorang rombongan gadis-gadis cantik kelenting merah, biru, dan hijau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Mbak, kelenting merah. Saya Mbak, kelenting biru. Saya Mbak, kelenting hijau. Ada keperluan apa kalian ke sini? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut, Mbak. Melamar. Iya, Mbak. Oh iya. Mbak panggilkan dulu adik-adik lumut. Putraku, si Ande-Ande Lumut, tumur ana ngger ana putri kang muga-mugai. Putri nengger sing ayu rupane, kelenting abang iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula boten purun, najan ayu namung sisane si yuyu kakak. Oh, tidak mau, Nak. Ayo kita coba. Putraku, si Ande-Ande Lumut, tumur ana ngger ana putri kang uga-ugai. Putri nengger sing ayu rupane, putrine kelenting biru iku kang dadi asmane. Duh ibu, kula boten purun, ngandel ayu namun sisane si yuyu kakak. Ayo kita coba lagi ya. Ande-Ande Lumut, tumur ana ngger ana putri kang uga-ugai. Putri nengger sing ayu rupane, kelenting ijo kang iku dadi asmane. Duh ibu, kula boten purun, najan ayu namung sisane si yuyu kakak.
tidak mau, Nak. Tidak lama kemudian, datanglah kelenting kuning. Dari kejauhan sudah tercium bau yang tidak sedap. Wajahnya coreng-coreng karena debu. Datanglah kelenting kuning menuju Mbok Rondo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya kelenting kuning, juga ingin melamar Putri Simba Andi Lumut. Iya, wajahmu aja jelek. Bau lagi, kita aja ditolak apalagi kamu. Coba dulu, Mbak. Iya, ayo kita coba. Pendek. Putraku si ande-ande lumut, temurana ana putri kang uga-ugai. Putri minggir ala rupane, kelenting kuning iku kang dadi asmane. Yang benar, Nak. Iya Bu, dia adalah pilihanku. Ih, seleramu rendahan sekali Andi Lumut. Jo, sini Jo. Siapa wanita jelek ini? Dia adalah kelenting kuning. Saya sudah menemukan pilihan hatiku Jo. Kita akan kembali ke kerajaan. Mbok, ada yang ingin aku ceritakan. Sebenarnya aku adalah Pangeran Panji Asmara Bangun. Ya Mbok, terima kasih. Selama ini engkau Ya udah, Nak. Jaga dirimu baik. Berbahagialah di istana. Akhirnya, kelenting kuning menjadi istri Ande-Ande Lumut. Wajahnya yang jelek dan bau berubah menjadi putri yang cantik. Sesungguhnya dia adalah Putri Sekartaji dan Ande-Ande Lumut. Kini mereka menjadi raja, mewarisi kerajaan ayahnya. Pangeran dan kelenting kuning hidup bahagia selamanya. Alhamdulillah anakku Bayu. Banget bojomu mana? Iya toh, bojo. Filternya nggak dipakai. Filternya di bawah. Ayo, kita dulu ya.